Intinya hari ini saya menerangkan bahwa terkait dengan perkara pra peradilan itu hanya memeriksa tentang aspek formilnya saja dan tidak memasuki dalam arena pokok perkara. Artinya bahwa hanya menilai tentang ada tidaknya dua alat bukti dalam penetapan tersangka oleh termohon kepada pemohon. Dan sejauh pembuktian yang diajukan oleh termohon itu sudah mengantongi minimal dua alat bukti. Artinya bahwa penetapan tersangka oleh termohon kepada pemohon itu telah sah karena telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, yaitu tentang penetapan tersangka minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut pihak termohon dalam hal ini penyidik telah mengantongi minimal dua alat bukti sehingga penetapan tersangka itu sah. Dan jelas di dalam Perma nomor 4 tahun 2016 bahwa pemeriksaan perkara pra peradilan yang objeknya adalah tentang penetapan tersangka itu hanya melihat aspek formilnya saja dan tidak memasuki pokok perkara. Oleh karenanya itu dipimpin oleh hakim tunggal dan tidak memasuki pokok perkara. Nanti pokok perkara itu nanti di sidang pokok nanti. Sedangkan terkait dengan pra peradilan hanya fokus semata-mata pada menilai tentang adanya dua alat bukti atau tidak. Di dalam fakta dalam persidangan juga saya ditanyakan apakah penilaian terhadap dua alat bukti itu hanya tentang aspek kuantiti atau bagaimana. Saya menjelaskan bahwa yang pertama tentunya ada menilai tentang jumlah atau kuantitinya. Tetapi juga kuantiti alat bukti juga harus memiliki relevansi dan perkara yang sedang ditangani dan tidak melihat tentang unsur per unsur dalam perkara pra peradilan ini. Hanya menilai tentang delik inti dari pasal yang disangkakan kepada pemohon. Jadi setiap norma, setiap pasal itu ada delik intinya. Sehingga delik inti itu yang kemudian alat-alat bukti itu dipakai oleh penyidik untuk menentukan seorang sebagai tersangka. Jadi tugas penyidikan itu salah satunya adalah tentang mencari dan mengumpulkan alat bukti. Yang dengan alat bukti itu membuat terang tentang suatu perkara, lalu menemukan siapa tersangkanya. Jadi kepada penyidik atau kepolisian itu tidak dibebani pembuktian, karena pembuktian itu adalah berdasarkan KUHP itu dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Sedangkan bukti di penyidikan itu adalah bukti permulaan saja. Sehingga oleh karenanya memang perkara pra peradilan tidak boleh masuk dalam pokok perkara karena penyidik itu hanya tentang bukti permulaan saja. Bukti permulaan, makanya produknya adalah tersangka. Jadi bukti permulaan tentang atau bukti persangkaan. Sedangkan tentang pembuktian tentang kualitas itu nanti diuji dalam pokok perkara. Lalu yang berikut dalam pra peradilan kenapa tidak boleh masuk ke dalam pokok perkara? Karena tidak balance, tidak berimbang. Karena di sana tersangka hadir, tetapi korban tidak hadir untuk membela kepentingan haknya di sana. Nah, oleh karena itu memang untuk menjaga keberimbangan antara hak korban dan juga hak tersangka pelaku, maka betul-betul di dalam pemeriksaan pra peradilan hanya membatasi diri pada aspek formil. Karena tidak balance kalau masuk dalam pokok perkara untuk sementara korban tidak hadir untuk memperjuangkan atau mempertahankan haknya. Nah gitu, karena KUHP itu tidak hanya melindungi hak pelaku, tetapi juga melindungi hak korban, sehingga harus ada keberimbangan di sana. Dan persidangan hari ini berjalan lancar dan penilaian saya bahwa apa yang dilakukan oleh termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur hukum yang tepat. Lalu yang berikut terkait dengan penangkapan. Penangkapan ini telah diatur secara limitatif dalam KUHP. Nah, di dalam pasal 19 itu jelas bahwa penangkapan itu paling lama 24 jam. Sehingga frasa paling lama itu artinya bahwa ketika misalnya penyidik menetapkan, menerbitkan satu surat perintah penangkapan dan sebelum 24 jam telah melakukan surat perintah penahanan, itu boleh. Itu sebuah prestasi. Yang akan terjadi pelanggaran hukum adalah ketika sudah lewat 24 jam, status yang bersangkutan belum ditentukan. Nah, oleh karena itu, sangat dimungkinkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan terbit pada hari yang sama. Jadi ketika surat perintah penahanan itu terbit, dengan sendirinya surat perintah penangkapan itu berakhir. Dengan sendirinya. Karena apa? Statusnya telah
jelas di sana bahwa yang bersangkutan adalah diduga sebagai pelaku tindak pidana di sana. Jadi lalu yang berikut terkait dengan pemeriksaan calon tersangka. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, itu kita tidak mengenal namanya calon tersangka. Karena inilah konsekuensi logis dari KUHP itu menganut DPM. DPM itu dua proses modal. Artinya dalam dua proses model ini, hak asasi manusia dari tersangka itu juga dijunjung tinggi. Nah, itu muncul di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, halaman 98. Nah, di situ memang dinyatakan bahwa pemeriksaan penetapan seorang sebagai tersangka minimal 2 alat bukti disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Di sana memang diatur. Tapi tujuan daripada calon tersangka di sana bukan untuk kemudian calon tersangka menyiapkan alat bukti pada saat yang bersangkutan masih berstatus sebagai calon tersangka. Karena pasal 65 KUHP itu menyatakan bahwa yang boleh mengajukan alat bukti atau saksi maupun ahli yang meringankan atau saksi atau ahli ada charge itu ketika bersangkutan berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, dan calon tersangka itu belum memiliki hak untuk mengajukan alat bukti untuk melakukan perimbangan di sana. Jadi itu. Jadi terkait dengan calon tersangka, maka kemudian belum ada satu format aparat penegak hukum sekalian dari manapun, termasuk KPK, kepolisian, kejaksaan seterusnya yang dalam melakukan fungsi penyidikan, belum ada format tentang bagaimana surat panggilan maupun pemeriksaan terhadap seseorang yang berstatus sebagai calon tersangka. Karena itu hanya muncul dalam pertimbangan hukum, tapi tidak muncul dalam amar putusan. Nah, dalam satu putusan, dalam satu putusan yang dieksekusi adalah amar putusannya, bukan pertimbangan hukumnya. Bahwa pertimbangan hukum itu merupakan mahkota hakim dalam melahirkan sebuah amar putusan, iya. Tetapi yang dieksekusi adalah itu. Sehingga kemudian di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ada tentang frasa calon tersangka, tetapi kemudian tidak diikuti. Sehingga ketika pada tahap penyidikan, seorang terlapor atau seorang diduga sebagai pelaku tindak pidana diperiksa sebagai saksi, itu terperiksa sebagai calon tersangka. Sehingga semua tahapan ini telah dilakukan oleh termohon dalam hal ini Polres. Sehingga apa yang telah dilakukan telah sesuai dengan prosedur hukum. Karena pra peradilan hanya berbicara tentang aspek formil, menurut saya, pandangan saya, bahwa semua aspek formil yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan hukum. Demikian. Oke. Ini pasal yang ditetapkan disangkakan kepada tersangka itu sudah sesuai. Menurut saya sudah sesuai di situ. Ya, karena memang ini tadi saya juga ditanyakan tentang itu. Saya bilang ini masuk dalam pokok perkara untuk menilai. Ini kan tadi di dalam fakta persidangan itu juga ditanyakan bahwa ini ada undang-undang lingkungan hidup, ada undang-undang ITE. Mana harus dipakai? Saya bilang di antara dua undang-undang khusus itu, maka berlaku asas lex specialis systematis. Artinya bahwa di antara dua undang-undang khusus itu yang dilihat adalah perbuatan itu lebih mengarah kepada yang mana. Nah, kalau menurut penyidik bahwa itu lebih kepada berita bohong, sebagaimana aturan pasal 28 Undang-Undang ITE, maka itu sudah tepat. Tadi di sidang juga saya ditanyakan siapa yang boleh menilai atau menetapkan pasal, dan juga mencari dan mengumpulkan penyidik. Jadi penyidik diberikan kewenangan oleh KUHP ketika ada sebuah laporan atau pengaduan masuk tentang satu peristiwa, penyidik wajib hukumnya untuk menemukan ada tidak dasar hukum yang dilanggar. Ini sesuai dengan asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa suatu peristiwa ketika dilaporkan ke kepolisian, maka ada tidak dasar hukumnya. Nah, dalam kasus ini, penyidik, ini ada satu peristiwa, penyidik menemukan bahwa ada dasar hukum dalam pasal 28. Sehingga itu tepat. Dan yang memiliki kewenangan untuk menilai dalam tahapan penyidikan itu siapa? Penyidik. Nah, oleh karena itu, berdasarkan pasal 28, kemudian penyidik mencari alat bukti untuk memperkuat tentang argumentasi tersebut. Sehingga bahwa kemudian nanti bahwa undang-undang lingkungan hidup atau misalkan itu nanti pembuktian dalam pokok perkara. Karena pra-peradilan hanya pada fokus ada tidak dua alat bukti dalam termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka. Itu poinnya.